Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Taib ikhwani akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita memasuki hadis yang pertama dari Babul Adab dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah 6. Kalimat 6 ini sittun, ini bukan batasan, ya. Ini bukan batasan. Penyebutan 6 hak dari seorang muslim itu bukan batasan bahwasanya hak seorang muslim dari muslim yang lain hanya 6 ini saja, tidak. Ini di antara hak-hak seorang muslim itu adalah 6 yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada hakikatnya hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu sangat banyak. Bukan hanya 6 saja. Jadi kalimat sittun, kalimat 6 dalam hadis ini bukan pembatasan hak yang dimiliki oleh seorang muslim atas muslim yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga disebutkan hakul muslim alal muslim khamsun, 5. Yang ini 6, yang itu 5. Berarti yang 5 mengurangi yang 1 ini, tidak. Penyebutan semacam itu bukan batasan dan bukan kadar yang harus dilakukan seorang muslim. Tapi di antara hak-hak yang ada pada seorang muslim atas muslim yang lainnya. Karena bilangan, ya, tidak ada istilahnya di dalam kaidah fiqhiyah, ini pun masuk dalam kaidah usul fiqh, bahwasanya al-adad itu la mafhuma lahu. Jadi yang namanya bilangan dalam penyebutan dalam sebuah hadis untuk suatu masalah itu tidak ada maksud dari bilangan itu. Maksudnya adalah pembatasan semacam. Kalau dianggap ini sebagai sebuah batasan, jelas mempersempit ruang lingkup dari hak seorang muslim. Ya. Karena selain daripada yang disebutkan di sini masih banyak hak-hak yang lain yang harus dilakukan atau dijalani atau didapatkan. Baik. Hak yang pertama adalah idza laqiyahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kalimat fasallim alaih ini seolah sebuah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan yang namanya perintah asalnya adalah wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Tapi apakah kalimat fasallim alaihi ini memberi makna bahwasanya kita wajib memberikan salam kepada saudara kita yang kita bertemu misalkan, atau kita bertamu kepadanya? Apakah hukumnya wajib? Jawabannya tidak. Ulama rahimahullah taala membawa kalimat ini kepada perkara yang dimustahabkan, ya. Makanya ijma' al-Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Maratibul Ijma', Ibnu Abdul Bar, Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Kalau Maratibul Ijma' itu milik Al-Imam Ibnu Abdul Bar, itu mengatakan bahwasanya ijma' mereka bersepakat, ulama bersepakat bahwasanya memberi salam, berarti mengucapkan salam terlebih dahulu itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun menjawabnya adalah wajib. Ini adalah disepakati oleh para ulama tentang hukum ini. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudara kita yang mengundang kita, maka penuhilah. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Apabila bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka
fasammithu maksudnya adalah jawab dan doakan dia. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka kunjungilah dia. Wa idza mata fattabi'hu, rawahu Muslim. Kalau seandainya saudara kita meninggal maka ikutilah jenazahnya. Tayyib. Ikhwani akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini, ya, ini menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam, ini agama yang mendorong kepada kita untuk senantiasa memunculkan rasa cinta antara sesama muslim, memunculkan rasa cinta secara muslim dan kasih sayang dan persaudaraan. Sebagai bukti apa? Rasulullah SAW mendorong kita untuk mengucapkan salam kala bertemu. Iya. Karena mengucapkan salam kala bertemu atau menyebarkan salam itu salah satu sebab munculnya mahabbah antara seseorang muslim. Ya. Ala adullukum ala, tidakkah kalian mau aku tunjukkan pada satu perkara, idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, maka afsus salam bainakum. Ya. Maka sebarkan salam di antara kalian. Ya. Kaitan dengan salam ini, Rasulullah SAW kala pertama kali masuk ke Madinah, awal-awal beliau masuk ke Madinah, ini sebagaimana dikisahkan oleh seorang Yahudi yang sudah masuk Islam dan kemudian menjadi sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya awal kali yang aku dengar dari Rasulullah SAW adalah kalimat, ya ayuhan nas afsus salam bainakum. Wahai manusia, maksudnya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebarkan salam di antara kalian. Ya. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan masalah salam ini juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kaitannya dengan salam. Sebagaimana sering atau pernah kita dengar tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ya. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam satu rumah selain daripada rumah kalian sendiri, hatta tasta'nisu, sampai kalian itu meminta izin. Ya, sementara kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian memberi salam kepada penghuninya atau pemiliknya. Jadi kita diperintahkan kalau mendatangi sebuah rumah dari saudara kita, ya, sesama muslim maksudnya, baik secara kekerabatan, tapi intinya adalah sesama muslim, karena bahasa kita adalah bahasa haqqul muslim ala muslim. Maka yang harus dilakukan adalah ucapkan salam terlebih dahulu dan minta izin. Ya. Ini adalah anjuran, perintah Allah Subhanahu wa taala yang bermakna anjuran, ya, dorongan, penegasan bahwasanya perkara itu sangat-sangat ditekankan agar kala berkunjung ke sebuah rumah yang bukan rumah kita sendiri, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Bahkan lebih daripada itu, kita memasuki rumah kita sendiri saja, kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya. Kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, ya, kepada untuk diri kita sendiri. Padahal masuk rumah kita, ya, masuk rumah kita sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan, ya, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kalian masuk ke dalam satu rumah atau ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam, ya, kepada dirimu sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun
sangat menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan salam walaupun pada diri kita sendiri tatkala kita masuk ke dalam rumah kita. Mungkin kita dari bepergian atau keluar rumah kosong ya, kembali bersama anggota keluarga, buka pintu, ucapkan salam. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan salam pula. Tentunya sesama kita ya akan saling mengucapkan salam. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan salam yang dilakukan oleh saudara kita? Apakah kita diam? Kita wajib menjawabnya. Nah, kalau menjawab salam, ini pun ulama bersepakat tentang wajibnya. Kalau mengucapkan salam terlebih dahulu, mendahului, maka ini bagian dari yang disepakati bahwasanya perkara tersebut adalah sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Selanjutnya kalau seorang menghormati kita dengan mengucapkan salam ya, maka kita hormati dia dengan mengucapkan salam yang semisalnya atau lebih baik dari yang dia ucapkan ya. Fa idza khayyitum bi tahiyyatin ya, kalau mereka menghormati kalian dengan tahiyah itu kalimat pembuka dengan salam ya, fa hayyu bi ahsani minha aw mithliha, maka jawablah penghormatan tersebut, jawablah salamnya tersebut dengan yang lebih baik atau minimalnya semisalnya. Anjurannya adalah bi ahsani minha, berikan yang lebih baik dari yang mereka ucapkan. Karena mereka mengucapkan salam, mereka mendahului kita dari doa. Berarti mereka lebih dahulu mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka mendahului kita dalam mendoakan. Nah, untuk mengimbanginya maka kita berikan yang lebih supaya mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan nilai yang besar dari arah yang berbeda. Dari arah yang berbeda. Kalau yang pertama adalah memulai, namanya memulai jelas ya mendapatkan poin lebih. Kenapa? Memulai salam. Sebaliknya kita yang menjawab salam dengan memberikan tambahan, ya, tambahannya ini boleh dalam salam ya. Tatkala saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita berikan tambahan waalaikumsalam warahmatullah ya. Kalau sudah lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawablah semisalnya ya, semisalnya, karena sudah dihabiskan sama dia, kita nggak kebagian ya. Tapi insyaallah selagi kita memberikan jawaban ini plus ditambahkan kita melakukannya karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal semacam ini adalah nilai atau nilai plus dari apa yang kita lakukan. Walaupun yang namanya salam itu akan bisa menjadi sekedar adah atau kebiasaan jika tidak dihadirkan hati kita kala kita bertemu. Caranya adalah bagaimana supaya kita jaga hati kita ini. Kalau bertemu ingatlah Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, menganjurkan, mencontohkan. Kita lakukan ini dengan niat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nilai plus akan kita dapatkan, yaitu nilai ittiba', nilai imtithal dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dari salam itu sendiri kita mendapatkan nilai pahala, dari pahala ittiba' dan juga pahala pelaksanaan perintah dari perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala pun kita mendapatkannya. Jadi dari satu salam kita bisa jadi mendapatkan beberapa nilai pahala dari arah yang sesuai dengan apa yang kita niatkan dengannya. Tayyib. Kemudian kaitan dengan masalah salam ini, bagaimana cara kita menyampaikan salam? Misalkan kalau kita sedang berkendara, adabnya tatkala melalui, kita jelas melewati orang banyak. Ada yang duduk, ada yang berjalan, yang kita lewati, atau sama-sama berkendara. Maka yang harus kita lakukan adalah kalau kita berkendara, kalau kita melewati orang yang duduk,
Maka yang duduk ataukah yang berkendara yang mengucapkan salam? Secara adabnya yang berkendara. Karena ya kalau yang duduk kan diam, begitu berkendara lewat, ya kalau sempat yang duduk itu mengucapkan salam, keburu sudah lewat jauh yang berkendara, ya belum tentu mendengar. Berbeda halnya kalau yang berkendara ini yang melewati kita, kemudian dia mengucapkan salam, jelas dia mengatur kecepatan kendaraannya, ya minimal direm pelan, assalamualaikum, terus lanjutkan perjalanan. Lah kalau yang sedang duduk suruh salam, orang naik motor ngebut walaupun kenal, assalamualaikum, teriak-teriak terus setiap ada yang lewat, apa yang terjadi? Ya, bukan begitu maknanya. Jadi kalau kita memang mengetahui ya, di sana ada saudara kita, ya, kemudian kita melewati, ya kita yang berkendara itu yang mengucapkan salam kepada mereka. Ya, yusallimu raqib 'alal masyi wal masyi 'alal qa'id. Ya, jadi seorang yang sedang mengendarai kendaraan, dialah yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan yang duduk kepada yang dan yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan yang berjalan kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Demikian yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jangan terbalik kita. Kalau terbalik nanti bingung jawabnya. Kenapa yang mengucapkan salam banyak? Salam siapa yang harus dijawab? Kalau 5 orang nggak taunya bergantian assalamualaikum, assalamualaikum, sudah cukup satu saja. Kita yang bertemu dengan yang banyak ucapkan salam, maka yang menjawab salam itu berbarengan pun tidak mengapa, cukup sekali. Nah kalau misalkan yang rombongan 7 orang setiap ketemu assalamualaikum, sebentar di belakangnya udah salam, ya bagus sih salam banyak, tapi dalam konteks hal ini keluar dari adab al-islami. Jadi secara adab yang sedikit ini mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Tayyib. Ikhwani akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kaitannya dengan salam pula, ya. Yang seringkali hal ini terlalaikan oleh kita, yaitu nasihat untuk kita sendiri, untuk kami pribadi, ya, dan juga untuk semuanya. Biasanya itu salamnya kita itu hanya kepada orang yang kita kenal saja, ya, kita tahu dia saudara kita sama muslim, tapi kita lewat pun kita diam saja, ya. Padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah kita mengucapkan salam ilaman arafta wa ilaman lam ta'rif, kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Ini yang dianjurkan di dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Maksudnya di antara kaum muslimin, bukan hanya sesama orang yang dikenal semata. Siapapun orangnya, kalau dia sebagai seorang muslim, maka kita mengucapkan salam, dianjurkan mengucapkan salam kepadanya. Bahkan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ayyul islami khair, ya Rasulullah, Islam yang bagaimana, atau seorang Islam yang bagaimanakah yang baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, yang pertama engkau memberikan makan kepada siapa? Kepada fuqara wal masakin, ya, kepada mereka, ya, misalkan tetangga kita ada yang membutuhkan, atau mereka yang hatta walaupun bukan tetangga, kalau kita pun mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang membutuhkan, maka kita berikan makanan kepadanya. Ini adalah bagian dari kebaikan Islam seseorang. Kemudian selanjutnya adalah wa tuqri'us salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Jadi engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui atau engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam ini adalah untuk seluruhnya. Ya, makanya ketika awal kali masuk ke Madinah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang tadi kita sampaikan, itu ada dari Abdullah bin Salman, bahwasanya seorang Yahudi
itu awal kali yang membuat dia terkesan itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada manusia seluruhnya, kepada para sahabat adalah afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum ya ayyuhan nas, afsus salam bainakum. Wahai manusia, sebarkan salam sesama kalian. Baik. Selanjutnya kalimat yang berikutnya, ya, kalimat berikutnya dari hadis Nabawi ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Idza da'aka fa'ajibhu." Kalau sekiranya saudara kalian itu mengundang kalian, maka penuhilah. Undangan apa? Biasanya undangan walimatul urus. Ya. Kalau undangan-undangan begini, ya, kadang yang membuat berat apa? Wah, undangan lagi. Apalagi kalau yang didatangkan rantang. Ini namanya apa? Tonjokan. Entah istilah dari mana. Ya. Sedangkan tonjokan ini harus diterima, bukan ditangkis. Ya. Seharusnya kan ditangkis, dihindari. Kalau tonjokan rantang harus diterima. Ya, ini kalau kena dada sesak ya. Dan tonjokan kalau kena dada sesak, maka dikatakan tonjokan ya, karena dia menyesakkan dada. Ini mau nggak mau harus mengirimkan sesuatu. Ya, walaupun nggak datang harus ada yang dikirimkan, dan nominalnya biasanya lebih tinggi dari undangan biasa. Makanya banyak orang sekarang buat acara itu banyak nonjok, ya, supaya banyak yang sesak mau nggak mau datang ya. Ya. Iya, ditonjok sesak dadanya, ini harus dibayar. Gitu. Kalau nggak diobati masih tetap nyesek. Nah, datang ke sana. Giliran balas dendam, oke lah, ditonjok tidak apa, nanti bawa seluruh keluarganya kan makan bareng juga impas ya. Impas. Iya impas. Ya. Kalau ngisi 100.000, antum bawa 6 orang, anak dan istri semua berangkat, semuanya makan ayam dan kenyang sudah. Iya. Impas tidak. Antum masuk ke rumah makan belum tentu cukup 100.000. Ini cukup. Ya. Mau nambah juga boleh kalau tidak malu. Iya. Tidak ada yang menghalangi nambah masuk. Silahkan. Masalah komentar itu jelas ada di belakang. Tayyib. Tayyib. Lalu bagaimana sikap kita? Memenuhi? Iya, itu wajib. Itu wajib. Tinggal permasalahannya siapa dan bagaimana yang mengundang dan acaranya seperti apa. Ini persoalan yang patut direnungi dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Jadi hukum tentang memenuhi undangan ini akan bergeser kala sudah bersesuaian dengan kondisi individu masing-masing. Bisa jadi dia tidak boleh berangkat kala hal yang ada di dalamnya mungkar, ya. Kala di dalamnya mungkar dan tidak mungkin dia mencari celah gitu misalkan, ya sudah nggak usah berangkat. Karena kalau dia berangkat pun masuk dalam ruang lingkup kemungkaran itu sendiri. Boleh jadi dia juga wajib memenuhinya kala memang dia bagian dari anggota keluarga, ya. Tapi bagaimana dengan kemungkaran yang ada? Ini ditimbang antara masalah dan mafsadah. Ya. Kalau sampai dengan tidak berangkat itu menjadikan sebab terputusnya tali silaturahim, ya, koyak persaudaraan mereka, maka harus pandai-pandai menempatkan diri kita, ambil waktu-waktu yang meminimalkan tingkat kemungkaran yang kita dapati. Begitu seterusnya. Dia kemudian saklek ya. Pokoknya enggak, kemudian ditinggalkan sepenuhnya, nanti dulu sabar, dilihat dulu porsinya, keadaannya, situasinya, ya. Diatur sedemikian rupa. Kalau masih ada celah-celah memungkinkan, meminimalkan kita untuk memenuhi undangan tersebut, lakukan. Karena pada asalnya wajib memenuhi undangan kita ketika kita memiliki kemampuan untuknya. Tapi terbentur oleh keadaan-keadaan yang terkadang di luar keinginan dan penyelisihan terhadap syariat terlalu besar. Yang tentunya hal ini harus pandai-pandai di dalam menempatkan diri kita masing-masing. Sehingga dalam konteks masalah ini, seandainya kita melihat si fulan, itu gimana si fulan? Kok berangkat ke acara tersebut? Wah, nggak benar ini.
sabar dulu, jangan vonis ya, jangan vonis. Lihat situasi dia, lihat keadaan dia. Boleh jadi itu minimalnya keadaan yang dia harus jalani, ya, minimal keadaan yang harus dia jalani, ya. Jadi tidak langsung bisa divonis karena seseorang boleh jadi melakukannya keterpaksaan, ya. Masa datang hajatan semacam itu terpaksa? Iya, boleh jadi karena dia memperhitungkan resiko nanti kalau sampai dia tidak hadir, ya. Kalau saudara kan berat urusan saudara terhadap kakaknya, ini saudaranya, bibinya, pamannya. Ini kalau sampai saya nggak hadir, bisa jadi demikian dan demikian. Bahkan ruang lingkup dakwah kita pun bisa pupus karena sikap yang salah. Kita ingin mendakwahi, tapi kemudian karena sikap kita yang tidak tepat, pupus. Jangankan mau mendengar apa yang kita sampaikan. Berawal dari apa? Cara atau adab kita yang kurang berkenan pada mereka. Taib. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza da'aka fajibhu, ini adalah perkara yang patut untuk kita renungi, ya, di dalam menunaikannya, di dalam melaksanakannya. Acaranya dilihat, cara melihat acara itu asal acaranya dulu. Kalau asal dari acaranya itu bukan acara yang syar'i, ini jelas mau nggak mau kita tinggalkan. Hanya cara menolaknya harus dengan cara yang ma'ruf, dengan bahasa yang baik, ya. Risiko ditanggung. Tapi kalau asal dari acaranya adalah acara syar'i seperti walimatul aras, inilah yang patut dipertimbangkan, ya. Patut dipertimbangkan karena pada asalnya dia ma'ruf, perkara yang baik, yaitu walimah, pernikahan, ya. Maka ini yang harus ditimbang. Tapi kalau secara asal dari acaranya memang mungkar, sama sekali kita tidak berikan peluang. Hanya saja tinggal bagaimana cara yang terbaik oleh kita lakukan untuk menolaknya dengan bahasa-bahasa yang lunak, ya. Dengan bahasa-bahasa, kalau bahasa orang sekarang apa? Ngeles, ya. Bagaimana cara kita bisa ngeles lah bahasanya, ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tetap saja, ya, akan muncul kalimat-kalimat, ini kita tanggung, ya. Bagian dari hal yang kita harus bersabar untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan penegasan tentang masalah memenuhi undangan ini. Faman du'iya falam yujib, ya. Barang siapa yang diberikan undangan, ya, misalkan undangan walimatul aras, kemudian dia tidak memenuhinya padahal dia memiliki waktu dan kemampuan, faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan keterangan bagi kita bahwasanya perkara undangan itu bukan masalah remeh, ya. Bagaimana jika undangan kerja bakti? Undangan bukan? Tapi jangan dimanfaatkan, ya. Wah, ini kesempatan, ini wajib diundang aja, lagi membersih rumah gitu, ya. Kebetulan rumahnya banyak belukar, ya. Undang aja teman-teman deh biar cepat bersih. Ini ngerjain namanya, ya. Ngerjain. Walaupun yang diundang tetap punya kewajiban gitu. Karena undangan dimintai tolong, ya. Ini ada undangan tapi kerja bakti. Kerja baktinya bukan untuk kepentingan orang banyak, untuk pribadi. Nah, ini masalahnya. Oke lah kita penuhi sebagai bentuk apa? Memenuhi anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang undang ini mengambil resiko. Kalau hal ini kemudian jadi permainan dia punya hitungan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh memanfaatkan kesempatan dengan berdalih adanya dalil kesempatan. Ini ada dalil. Kok enggak datang? Kamu kan harusnya wajib, ya, mendatanginya misalkan. Di samping hal itu merupakan perkara yang tidak baik tentunya, ya. Tayyib. Jadi sifat undangan yang secara umum, ya, atau bahasa hadis ini diletakkan di dalam kitab yang lain dalam masalah walimatul uras, ya. Kebanyakan dimasukkan dalam kaitannya dengan walimatul uras.
undangan makan ya. Undangan makan atau sekedar bukan walimatul uras ya, undangan makan biasa. Kalau sudah diundang makan, jarang yang menolak biasanya. Iya tidak? Apalagi memang momennya pas ya. Memang lagi lapar, jamnya tepat ya. Memang lagi nggak masak juga yang di rumah, wes alhamdulillah berangkat ayo. Semangat berangkatnya. Ya. Tapi apakah hal itu akan menjadi cacat? Enggak. Karena memang kita memenuhi undangan seorang muslim adalah perkara yang sangat dianjurkan ya. Dan di dalam riwayat Muslim pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan penegasan fa idza da'akum akhahu falyujib. Kalau saudaramu itu mengundangmu maka datangilah ya. Undangan apapun bentuknya selagi undangan itu adalah undangan yang ma'ruf ya. Sekarang ini yang berkurang adalah gotong royong sebetulnya. Kalau dulu saling sakaian, kerja bakti, korpre itu banyak ya. Karena sekarang ini pekerjaan-pekerjaan yang notabene menghasilkan pun semuanya dihitung dengan uang. Jarang sekali sekarang yang misalkan gotong royong untuk nanam jagung, nanam padi misalkan. Ya. Atau bahkan nanam padi yang di sawah. Itu jarang sekali sekarang. Kalau zaman silam ini yang digunakan. Gotong royong ini sebetulnya perkara yang patut untuk dikembangkan, untuk dipertahankan dan dilestarikan. Jangan semua hal kemudian dihitung dengan nilai materi. Karena bab yang lain yang masuk dalam hal ini adalah bab ukhuwah. Nilai persaudaraan itu semakin erat dengan adanya hal-hal semacam tersebut yang merasa senasib gitu. Dan ini biasanya dilakukan oleh sesama petani, sama-sama petani bergiliran biasanya satu persatu saling membantu saudaranya. Dan hal ini yang patut dikembangkan, patut dilestarikan. Hanya saja kondisi zaman yang berubah, yang kemudian menjadikan setiap yang dilakukan pasti dinilai dengan uang ya, pasti dinilai dengan uang. Dan ini harus kita kritisi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mewujudkan kembali hal-hal yang patut dilestarikan dari budaya bangsa kita. Karena ini tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sangat bersesuaian untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa. Terlebih lagi dengan sebab tersebut akan memunculkan mahabbah ya, rasa cinta, senasib, sepenanggungan. Bukankah ini jiwa Islam? Ya. Bukankah jiwa Islam semacam ini? Ya. Karena al-muslimun ya kalbun yani al-wahid. Kaum muslimin itu seperti satu bangunan yang satu. Ya. Maka hal inilah yang patut untuk dilestarikan. Baik. Selanjutnya ikhwani akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya yang ketiga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza stansahaka fansahu, yaitu kalau seandainya saudaramu itu memintamu nasihat, maka berikanlah nasihat. Seperti yang dilakukan oleh kita pada malam hari ini. Ini bagian dari istinsah ya, permintaan untuk memberikan nasihat. Walaupun pribadi kami sendiri membutuhkan nasihat tentunya, karena nasihat itu untuk semuanya. Nasihat itu untuk semuanya. Ya, karena kita semua itu pasti ada plus minusnya ya, saling memberikan nasihat. Makanya di dalam ayat Al-Karimah, di dalam surat Al-Asr saja Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwasanya seorang itu ya, ada kemungkinannya menasihati, di lain waktu ada kemungkinannya dia dinasihati. Jadi tidak semuanya kemudian ada pada diri seseorang ya. Kesempurnaan itu tidak mungkin ya ada pada seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dalam Al-Asr apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalimat watawa itu adalah saling nasihat, menasihati. Kalau sudah saling berarti saling memberi dan menerima. Sekali waktu kita yang dinasihati, sekali waktu kita menasihati orang lain, demikian seterusnya. Dan ini bagian-bagian yang merupakan bagian yang baik, dan ini akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Memberikan nasihat, saling menasihati tentu dengan cara yang baik. Dilihat siapa yang di hadapan kita ya. Dilihat masalahnya, dilihat situasinya. Jadi jangan setiap
kita punya kesempatan nasihat, kita berikan nasihat, tidak. Tapi dilihat situasinya dan siapa yang kita beri nasihat. Kalau kita menasihati seorang anak kecil atau anak kita sendiri, ini jelas berbeda. Kita menasihati anak kita dengan menasihati anak orang lain pun berbeda kalimatnya. Caranya pun berbeda. Pada anak kita, kita punya kekuasaan yang lebih. Pada anak orang lain tentunya beda lagi kalimatnya. Terhadap orang tua kita jelas berbeda nasihat yang kita lakukan. Berbeda halnya kita menasihati istri kita, menasihati saudara kita, menasihati teman kita, teman dekat dengan teman jauh, jelas beda. Kenapa? Karena bahasa yang kita gunakan dengan teman dekat jelas biasa, jelas beda. Dengan teman dekat itu kan relatif bebas bahasa yang kita gunakan. Bahkan nggak usah pakai dalil-dalilan, asalnya plus saja bahasanya. Karena TST, tahu sama tahu tentang karakter. Maka dengan teman dekat, nasihat pun bebas kita gunakan dengan bahasa-bahasa yang bebas pula. Tapi kalau bahasa ini kita gunakan untuk orang tua, pantaskah? Jelas tidak. Jadi memberikan nasihat itu pun harus melihat siapa yang kita nasihati, kondisinya kita lihat ya. Apa yang sedang materi yang kita nasihatkan itu pun dilihat. Jangan karena di sini ada kalimat wa idza stansahaka fansah, kemudian asal saja kita memberikan nasihat atau bahkan menyandarkan pada ayat Al-Karimah illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini kan Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan kepada kita gambaran bahwasanya orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, yang tidak merugi itu adalah yang saling menasihati. Nah, makanya saya nasihati kamu, ya lihat dulu. Kalau seorang itu tidak butuh nasihat, bukan tidak butuh nasihat, situasinya sedang tidak memungkinkan bagi dia untuk menerima nasihat, kita tahan, kita tunda. Kita bisa berikan nasihat dengan fi'il, dengan perbuatan yang kita tunjukkan kepada mereka. Karena nasihat itu tidak harus dengan kalimat, dengan perbuatan itu bagian dari nasihat kita kepada seseorang. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, dalam kalimat wa idza stansahaka fansah ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya yang namanya memberi nasihat itu bagian dari akhlak al-karimah ya. Dan ini pula yang merupakan akhlak anbiya wal mursalin. Akhlak anbiya wal mursalin itu memberikan nasihat. Sebagai contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ana lakum ya, dan aku bagi kalian itu ada nasihun amin. Dan aku bagi kalian ada seorang pemberi nasihat yang lagi bisa dipercaya. Ya. Wa ana lakum nasihun amin. Sebagaimana terjadi pada kisah kejadian apa? Tatkala Musa alaihissalam habis memukul kabilahnya dari kabilah Fir'aun laknatullah alaih ya. Ketika bertemu di perjalanan ya, orang dari kabilahnya Musa atau orang yang mungkin temannya kabilahnya berantem dengan kabilah musuhnya, kemudian Musa membela tentunya. Dalam kisah bukan ya, dipukul, sekali pukul langsung mati. Kaget Musa, ini orang enggak sengaja saya pukul mati. Bingung kan, takut. Akhirnya dia dikejar oleh penguasa, oleh Fir'aun ketika itu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan adanya seorang yang memberikan nasihat kepadanya. Nah, dalam hal ini ya, berarti nasihat-nasihat ya, itu pun merupakan bagian dari perkara yang ma'ruf dan juga dilakukan oleh Musa alaihissalam dan Harun ya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan hal ini kepada Musa dan Harun ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun itu wahai Musa dan Harun dengan apa? Qawlan layyina, dengan kalimat yang lembut, yang lunak. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang keberadaan Fir'aun
yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu kemungkaran yang sangat besar. Kemungkaran yang sangat besar kalau dipikir. Tapi apa perintah Allah? Sebesar apapun kemungkaran yang dilakukan orang, berikan nasihat yang baik dengan bahasa yang lembut, bukan dengan bahasa yang kasar. Ditunjukkan oleh Allah melalui ayat Al-Karimah perintahnya kepada Harun wa Musa wa Harun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan kepadanya kalimat yang lembut, yang lunak, siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia merasa takut. Demikian. Jadi sebesar apapun kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita, kita tidak layak untuk melakukan sikap-sikap yang cenderung menunjukkan sifat kekerasan pada diri kita sendiri. Ada cara sebetulnya ikhwan supaya kita ini bisa melakukan hal itu. Apa caranya? Memperbanyak kita mengingat tentang kesalahan kita sendiri. Ingatlah diri kita tentang kesalahan kita sendiri. Maka tatkala kita banyak mengingat kesalahan kita, kita itu akan lebih banyak memberikan uzur kepada orang lain. Kenapa? Kita aja banyak salah, orang lain itu yang kita lihat salah, kita beri nasihat dia dalam satu masalah, sedangkan kita di masalah yang lain kita membutuhkan nasihat orang lain pula. Berarti sebagaimana orang lain itu menginginkan, sebagaimana kita menginginkan ada orang memberikan nasihat kepada kita dengan cara yang lunak, dengan cara yang baik, demikian pula orang-orang yang kita nasihati tentunya. Bukankah demikian? Apakah kita terima kalau tahu-tahu datang orang di sini memberikan kalimat yang masya Allah menyakitkan hati, walaupun kalimatnya benar, tapi caranya salah, caranya dengan sifat yang dengan penuh keegoan, ya, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih memiliki pengetahuan, merasa dirinya lebih memiliki derajat yang tinggi dari yang lainnya, sehingga seenaknya saja berbicara. Ini tidak boleh. Ya, nyatanya Musa wa Harun jelas derajat lebih tinggi dari Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Tapi tetap disarankan, dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang tua kita sendiri. Ini perkara yang sangat berat. Ya. Kalau kita hendak menasihati orang tua itu bagaimana? Jelas, kalau seorang yang mengetahui tentang kedudukan orang tua di dalam Islam, ini tidak akan sembarangan di dalam memberikan kalimat. Ya. Orang tua itu luar biasa kedudukannya di dalam Islam. Ya, surga nerakanya seorang anak bisa jadi ada pada orang tuanya. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan fa imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janaha dzulli minar rahmah kan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini kan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah sampai kalian tatkala mendapati orang tua kalian dalam kondisi lanjut, kita mendapati orang tua kita lanjut, kita ini sudah was-was. Kenapa? Orang tua kita ini belum mendapatkan hidayah taufik, belum kenal sunnah. Kita takut orang tua kita ini meninggal dalam kondisi tidak kenal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin masih dalam kemungkaran yang lama. Kita ingin memberikan nasihat, berikan ungkapan, tapi kalau cara kita tidak benar, apakah ini dibenarkan dalam Islam? Tidak. Lihat Ibrahim alaihissalam yang dihadapi siapa? Ibrahim alaihissalam Khalilullah yang dihadapi orang tuanya sendiri. Tapi Ibrahim tetap dengan telaten memberikan nasihat kepada orang tuanya sambil berkhidmah, sambil tetap berbakti apapun yang diperintahkan orang tuanya selagi perkaranya ma'ruf. Ya. Makanya Ibrahim alaihissalam senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika bapaknya sudah meninggal pun Ibrahim tetap memintakan ampunan hingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai bukti apa? Laqad kana fi Ibrahim laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada contoh yang baik pada Ibrahim. Illa qaula Ibrahim li abih,
kecuali ucapan Ibrahim untuk bapaknya, la astaghfirunna laka wa la amliku laka minallahi min syai'. Aku akan senantiasa memintakan ampun kepadamu wahai bapakku, tapi aku tidak punya kemampuan apapun atas Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang dilakukan Ibrahim itu baik ketika orang tuanya hidup maupun sudah mati. Senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya sendiri, menghadapi bapaknya sendiri yang harus memberikan nasihat, peringatan. Kalau menghadapi orang tua sungguh sangat berat. Kenapa? Karena kedudukan orang tua yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Apa buktinya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini kan hak Allah. Allah sudah memutuskan, Rabb kalian memutuskan tidaklah janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Lalu kemudian yang ditampilkan oleh Allah apa? Wa bil walidayhi ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Ini Allah sandingkan antara haknya, hak ubudiyah dengan hak bir bagi anak atas orang tuanya. Ya. Berarti kalau kita hendak menasihati orang tua harus pandai-pandai membawa diri, ya. Baik ucapan ataupun perbuatan kita jangan sampai sedikit saja melukai hati mereka. Baik. Jadi an-nasihah itu untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk kita, ya. Ad-dinu an-nasihah. Qala liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi, ya. Bahwasanya din Islam itu adalah an-nasihah. Untuk siapa saja? Untuk Allah, untuk Rasulnya, ya. Untuk kepada kitabnya, ya. Wa li a'immatil muslimin wa amatihim, dan juga kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruhnya. Dan yang namanya nasihat ini berarti adalah perkara yang baik yang sangat dianjurkan, dan nasihat berisi menunjukkan kepada perkara-perkara yang baik yang akan seorang yang beri nasihat ini akan mendapatkan nilai pahala dari pahala orang-orang yang menunaikan nasihat tersebut jika yang dinasihatkan adalah berasal dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa? Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan nilai pahala semisal pahala orang yang melakukan kebajikan tersebut. Taib. Dan masalah nasihat itu boleh jadi, ya, berawal dari keprihatinan seorang atas yang dilakukan oleh saudaranya. Dia menginginkan kebaikan pada saudaranya tersebut, hanya saja ya sungguh hal ini membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai sesuatu itu ada pada dirinya. Berawal dari hal ini pula boleh jadi seorang itu memberikan nasihat kepada saudaranya yang lain. Sebagai contoh, kalau kita mengenal sunnah, kita melakukan sholat sesuai sunnah, kita inginkan saudara kita ikut serta di dalam mengenal sunnah dan menunaikan ibadah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita memberikan nasihat kepadanya, ya. Tentu kita menyukai, kita sangat inginkan saudara-saudara kita, keluarga kita juga sholat beribadah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Berikutnya yang merupakan 8:30. Tadi katanya mau jam 8 ya, lewat. Belum pertanyaannya. Sudah ngantuk antum? Ngantuk belum? Tambah dikit ya, selesaikan dulu hadisnya. Berarti harus diringkas, ya. Apalagi kalau kita masuk dalam masalah yang kaitannya dengan khilafiyah. Cukup insyaallah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza atasa fahamidallah fasammidhu.
Jadi kalau sekiranya saudara kita itu bersin ya, maka dan kemudian dia mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka fasammithu, jawablah dia, maksudnya adalah doakanlah dia ya. Apa doanya? Kalau yarhamukallah atau bukan alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang bersin kemudian yang dia ucapkan yarhamukallah, apa jawabnya? Ada tidak yang begitu? Ada yang bersin kemudian langsung yarhamukallah. Gimana jawabnya antum? Alhamdulillah begitu. Ini ada ya, karena terbalik ya. Berarti jawabannya adalah ingatkan ya. Berarti udah selesai kemudian dipanggil, itu terbalik Mas Om. Ada bukan nggak ada ya. Kita pernah mendapati ya, masih anggota keluarga, begitu bersin langsung yarhamukallah, bingung kita mau jawab gimana jawabnya. Ya. Jadi idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kalau salah seorang dari kalian itu bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Ya, kemudian falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah, maka hendaklah saudaranya kemudian mengucapkan untuknya yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu ya. Ya, yarhamukallah. Kemudian jawabannya lagi apa? Yang mengucapkan hamdalah tadi setelah didoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, dijawab lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Ini subhanallah contoh yang baik ya. Contoh yang baik bahasanya hal-hal ini adalah isinya saling mendoakan ya, antara satu dan yang lainnya. Satu memberikan doa dibalas dengan doa. Seperti ucapan kita jazakallah khairan, kemudian dijawab lagi wa jazakumullah khairan, dibalas, saling berbalas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita masing-masing ya. Ucapan ini ucapan yang besar. Jazakallah khairan, kalimat khairan apa sih yang baik itu? Kalau di puncak kebaikan yang ada surga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepadamu ya. Atau kadang kalau di Indonesia jarang kita dapati, kalau di Arab sana lisan mereka fasih untuk doa-doa yang baik ya. Tatkala bersalaman sudah melakukan kebaikan ya, doanya Allah yajzikal jannah, masya Allah, semoga Allah memberikan kamu pahala surga. Doa yang sangat indah bukan? Ini bukan hanya sekadar jazakallah khairan, ditambah lagi di penegasan ya Allah yajzikal jannah, semoga Allah memberikan engkau pahala surga. Ini kita lakukan tidak apa-apa ya. Atau juga doa sebagian yang kadang dibuat seloroh apa, zawajakumullah, itu boleh juga kalau sesama kalian, sama ikhwan ya, semoga Allah menikahkan engkau lagi. Ini sebuah kebahagiaan. Hanya kalau yang di belakang mungkin cemberut ya. Tapi itu adalah bagian dari doa. Boleh tidak? Boleh saja, asalkan hal itu adalah masalah yang ma'ruf. Tapi cukup dengan jazakallahu khairan juga sudah cukup ya. Dan ini kaitannya dengan tasmitul atis, ini adalah bagian yang sangat dianjurkan di dalam Islam, karena di dalamnya adalah berisi saling mendoakan sesama muslim ya. Kemudian yang berikutnya idza marida fa'udhu, kalau ada seorang muslim yang sakit maka kunjungilah dia ya. Mengunjungi seorang muslim yang sakit ya, secara lahiriah dari semua kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini seolah-olah semuanya wajib. Tidak, jawabannya tidak wajib. Secara umum dari semua yang ada di sini, memulainya adalah perkara yang sangat dianjurkan ya. Perkara yang sangat dianjurkan. Adapun iyadatul marid ini boleh jadi menjadi wajib dikarenakan kekerabatan yang ada. Ya, misalkan anaknya sakit, berbaring di rumah sakit, orang tuanya ini punya kewajiban untuk datang mengunjunginya. Ya. Karena dia orang tua punya kewajiban terhadap anaknya. Sebaliknya, anak terhadap orang tuanya, bukan hanya sekedar berkunjung, merawat dan lain-lainnya. Ya. Ini menjadi wajib karena kekerabatan yang ada. Adapun yang lainnya sesama muslim, maka boleh jadi bagian ini adalah bagian yang sangat dianjurkan, yaitu mustahabbah atau sunnah
muakkadah, bukan sampai derajat al-wajib. Dan pahala dari mengunjungi seorang yang sakit itu adalah besar, ya. Dan bahkan, ya, akan mendapatkan salawat dari para malaikat. Salawat dari para malaikat adalah doa dari para malaikat agar orang-orang yang mengunjungi orang yang sakit dari saudaranya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta tamsun, ya. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang mengunjungi saudaranya yang sakit, berkunjung, ya. Sakit dikunjungi itu melainkan ada 70.000 malaikat yang akan senantiasa mendoakannya hatta tumsi, sampai dia itu sore hari. Kalau pagi hari berkunjung, doa malaikat itu terus sampai sore hari. Sebaliknya kalau sore hari berkunjung, akan mendapatkan doa semalam sampai pagi hari. Demikian betapa Islam sangat menganjurkan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan malaikat yang memang mendoakan orang-orang yang mengunjungi saudaranya, ya. Ini bukan hanya seorang yang sakit saja sebenarnya. Iya, ada, itu boleh jadi ada pada orang-orang yang biasa. Ini tanpa tujuan duniawi. Kalau seorang itu berangkat untuk mengunjungi saudaranya tanpa tujuan apapun kecuali menyambung tali persaudaraan semata, main ke sanalah. Sudah lama enggak berkunjung, ya, ke sana sehingga main bawa oleh-oleh ala kadarnya misalkan, atau yang penting datang, karena dengan didatangi kalau teman karib biasanya senang. Kamu kemana aja selama ini, ya, enggak pernah kelihatan. Saya kira antum sudah demikian dan demikian. Bersatu lagi dua hati, ya, mereka bergembira. Ini malaikat akan memberikan doa kepada keduanya, ya, kepada orang, terutama orang yang mengunjungi saudaranya. Tapi kalau punya unsur duniawi, ya jelas yang didapatkan adalah apa yang menjadi tujuannya tersebut. Tapi kalau berkunjung tanpa tujuan apapun kemudian mendapatkan faedah duniawiyah, ini berbeda lagi masalahnya. Taib. Bukan hanya itu. Bahkan orang yang mengunjungi saudaranya semacam ini akan mendapatkan apa? Walahu kharifun fil jannah, dia akan mendapatkan sayap di surganya. Karena yang namanya berkunjung itu kan meluangkan waktu, ibarat burung yang terbang gitu, ya. Maka butuhkan tempat, waktu, ya, kendaraan. Nah, di surga dia akan mendapatkan, dipersiapkan sayap untuk dirinya, karena dia suka berkunjung kepada saudaranya atau mengunjungi saudaranya yang sakit. Taib. Yang terakhir, ya, dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah idza mata fattabi'ahu. Jadi kalau ada seorang saudara kita dari saudara muslim yang meninggal dunia, siapapun dia, maka di antara hal yang harus kita lakukan adalah mengikuti jenazahnya, ya. Mengikuti jenazahnya, terutama sekali jika memungkinkan sejak memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan sejak awal hingga akhir jika memungkinkan. Atau paling tidak kalau kita mungkin lewat, ingin ada jenazah lewat, kita punya waktu luang, maka kita luangkan untuk mengikuti jenazah yang akan dikebumikan tersebut, ya. Karena pahalanya juga besar, ya. Pahalanya juga besar. Berapa pahalanya kalau kita ikut mengikuti jenazah dan menguburkannya? 1 qirat, ya. Kalau dari awal hingga akhir mendapatkan dua qirat, dan yang satu qirat itu sebesar apa pahalanya? Mislu jabalaini azimaini, semisal dua gunung yang sangat besar, ya. Kalau gunung di Indonesia yang paling besar apa? Gunung Kidul? Bukan, masih ada yang lebih besar. Ya, Gunung Lawu juga sangat besar. Gunung Lawu itu tinggi besar lebih dari 3.000 meter, ya, tingginya, ya. Atau Bukit Pesagi kecil, ya, tempat kemungkaran juga. Puncak-puncak gunung banyak jadi tempat kemungkaran di Indonesia, ya. Gunung Kawi itu kan sebagai Gunung Lawu itu kan Gunung Kawi Jawa Timur, Gunung Lawu perbatasan, ya. Kalau Gunung Kawi, ya, tempat pesugihan, ya.
Ada yang pernah ke sana? Iya pernah, apa masalahnya? Yang penting nggak sampai puncak. Iya, karena lereng Gunung Kawi itu Batu Malang itu bagian dari lereng Gunung Kawi. Gunung Lawu itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagiannya Sragen itu masuk bagian lereng, dan juga Ponorogo, Magetan, wilayah Jawa Timur, Madiun itu adalah lereng Gunung Lawu, separuh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Taib. Ya. Kalau dikatakan semisal itu saja dua gunung, satu kira dua gunung. Ini ada nilai sangat besar. Gambarannya diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita membutuhkan gunung-gunung pahala. Kenapa? Karena untuk menggeser gunung-gunung dosa yang sudah banyak kita kerjakan. Ini yang bisa kita sampaikan ikhwan dan akhwat pada malam hari ini sebagai pembukaan pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi duduk kita di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan yang ada, keterbatasan waktu dan keterbatasan penyampaian yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di malam hari ini duduk yang berbarokah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menempatkan apa yang kita lakukan sebagai nilai pahala yang bajikan yang tinggi di sisinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Kalau tidak saya bertanya. Pada untuk yang masalah mengiringi jenazah itu kan, nah itu mana yang lebih afdol Ustaz? Kita membantu untuk menggalikan kuburnya atau mengurusi jenazahnya Ustaz? Mana yang lebih afdal, gali tanah kuburannya atau ngurusi jenazahnya? Kemampuan kita ada di mana? Kita lihat kita siapa dan kemampuan kita di mana. Menggali kubur itu notabene membutuhkan tenaga. Kalau kita memang pas-pasan, ya jangan paksakan. Lakukan hal yang lain yang lebih manfaat. Kalau kita memiliki pengetahuan cara memandikan jenazah sesuai sunnah, lakukan itu yang lebih utama bagi kita. Jadi kita lihat saja kondisi kita masing-masing, mana yang memungkinkan, maka itulah yang afdal sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada kita. Kalau kita katakan yang afdal adalah memandikan, pada saat seorang nggak punya pengetahuan gimana afdal bagi dia, pada saat dia nggak ngerti harus memandikan, nanti digosok lecet semua. Iya. Jenazah digosok kasar lecet, padahal jenazah harus dengan cara yang lembut dan lain sebagainya. Bisa dipahami maksud? Disesuaikan dengan kondisi kita, kadar kemampuan kita ada di mana, nah disitulah nilai afdaliyah yang ada. Baik, silakan kalau ada yang lain. Udah ngantuk sampai jam 10 nggak apa-apa. Antum kemalaman, saya lebih kemalaman. Iya. Jadi tidak bisa beralasan sudah malam tadi ya, saya lebih malam pulangnya. Kalian jauh, tapi dekat, hanya 1 jam seperempat, 1 jam setengah nyampe dekat insya Allah. Ayo. Atau saya yang tanya? Ada sebuah pertanyaan. Ada ikhwan sini yang dari Tanjung Anom? Ada? Siapa namanya? Antum Tanjung Anom. Siapa nama antum? Aan. Selain antum ada? Dekat apa jauh Tanjung Anom dari sini? Dekat? Bawah. Di belakang ini? Iya. Perbatasan ini. Kirain di belakang sih. Perbatasan. Ini perbatasan berarti? Bawah sih. Oh. Jadi bergabung di sini ya, Tanjung Anom taklimnya kemari juga. Iya. Baik. Ada yang lain yang ditanyakan? Ini kalau nggak ada pertanyaan ini berarti tandanya kemalaman ini. Besok lagi agak sudah lesu kemalamannya. Baik, oke, kalau memang nggak ada yang tanyakan, ikhwan, ini perkenalan kita pada hari ini.
Mudah-mudahan bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.